biasa dong. Kakak gimana? Aku juga luar biasa dong, Kak. Kak, aku tuh pengen bikin hiasan-hiasan gitu loh, Kak. Tapi aku nggak ada uang. Aduh, Kak, kalau mau bikin hiasan yang lucu, bagus, keren, tapi nggak perlu beli, aku tahu caranya. Oh iya, ajarin aku dong. Bisa, ayo kita ajarin. Oke. Tapi sama-sama adik-adik di rumah nih, Kak. Boleh. Karena ini gampang banget loh adik-adik. Adik-adik cuma tinggal siapin origami, kertas origami, terus siapin talinya apa aja deh, boleh deh. Terus lem, boleh lem kertas atau double tape. Oh ya, yang gampang ya, Kak. Dan juga manik-manik, tapi kalau manik-maniknya nggak ada juga sebenarnya nggak masalah sih, bisa juga diganti yang lain atau nggak pakai manik-manik juga bisa. Mau nggak Kak Nana Mau belajar? dong, kan lumayan Kak buat hias-hias gitu. Bagus. Tapi ngomong-ngomong kamu cerah juga ya hari ini. Kakak juga. Oh ya, terima kasih. Kalau gitu kita mulai aja ya, Kak Boleh, ya. Kak, yuk. Oke. Nah, ini nih Kak Nana, kita udah siapin kan sama-sama. Wih, ini kertas origaminya. Nah, origaminya nanti adik-adik bisa gunting bentuk bintang Aku yang bulat aja, yang gampang, bulat. kan. Nah, kotak juga bisa loh, Oh, kotak Kak. bisa ya? Terus ini tali kan? Nah, itu Ini talinya. Talinya sembarang bisa ya, Kak? Bisa. Ini juga manik-maniknya. Kita keluarin dulu boleh ya? Oke, tapi kita di sini pakainya double tape ya, Kak. Biar nggak ribet ya. Nanti adik-adik di rumah kalau nggak ada double tape juga bisa pakai lem kertas. Nih, pertama kita mau satuin dulu nih bentuk-bentuknya nih, Kak. Oke. Kak Nana juga sambil bikin ya yang bentuk itu Aku ya. yang bulat ya. Nah, adik-adik sebelumnya adik-adik lipat dulu jadi 2 bagian gini nih. Kalau yang lingkaran jadi gini ya, Kak ya. Nah, jadi 2 bagian kayak gini nih. Nah, gini. Jadi pertama kita lipat dulu jadi 2. Setelah itu nanti kita tempel sama-sama di bagian yang putihnya. Langsung aja ya, Kak. Langsung. Waduh. Ini harus pas ya, Kak ya? Iya, Ntar betul, Kak. belok deh. Kak Nana masih ada ini nggak di rumah? Pohon Natal. Ada dong, kan kemarin kita habis Natalan. Iya, pohon Natal aku juga belum diberesin. Jadi aku mau taruh ini di pohon Natal aku nanti. Oh iya, buat tambahan dekor ya, Kak? Iya dong. Semua ya, Kak? Nanti Kak tambahin lagi. Ini sini, Iya, kan? bener. Ini karena aku bentuknya agak Susah ya. iya. Nah, setelah begini kita tambahin lagi deh warna yang lain. Terus masukin talinya, Kak. Kasih ininya dulu nggak? Atau ntar aja? Nanti aja Kak, tapi jangan terlalu mepet. Sisain sedikit tapi jangan terlalu banyak. Sedikit aja. Dah. Sip. Buat hiasan ininya ya, manik-maniknya ya. Biar kita bisa taruh manik-maniknya di situ. Nah, sudah. Aku juga udah hampir selesai nih. Sekarang kita taruh talinya di tengah-tengah. Ini aku ikat ya, Kak, biar dia nggak jatuh ya. Yap, bener banget Kak. Oh, Kak Nana udah mau selesai. Ini ujungnya doang kan? Iya dong. Kak Nana akhir tahun jalan-jalan gak nih? Waduh, masih banyak COVID nih, Kak. Betul, Kak. Kakak Jadi kemana? aku juga nih belum berani nih. Di rumah aja ya kan? Tapi yang penting kalaupun kita keluar harus patuhi protokol ya Kak ya. Bener banget. Harus saling menjaga kita satu dengan yang lain. Betul. Yang penting kan kita sehat-sehat ya kan, ntar juga bisa kumpul-kumpul. Iya.
bawah, Kasih juga ya. tambahin, terus diikat. Masukin nih manik-maniknya. 1, 2. Kalau mau nggak 2 juga boleh ya Kak? Boleh Bebas, sih, kan? tapi aku 2 aja deh. Iya, nggak Bebas. apa-apa Terus diikat ya, nanti minta tolong papa atau mama ya adik-adik di rumah ya, supaya bantu ikatkan talinya. ya. Tunggu. Selesai punya aku. Nah, nanti adik-adik bisa bikin di rumah. Terus bisa digantung deh. Di pohon Natal. Di pohon Natal. Kalau buat di Kalau- kamar juga bisa kok ini, Bisa Kak. bikinnya agak banyak ya. Kan lagi di rumah aja libur kan. Oke. Nah, lucu banget, udah jadi Kak. ya adik-adik. Buat adik-adik yang bisa bikin di rumah, boleh difoto atau divideoin juga boleh, ya, Boleh. Kak? Terus nanti bisa tag di Instagramnya @ibadahana. GBI-Host. Nah, keren. Selamat membuat adik-adik. Yeay. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Ketemu lagi bareng Kanana. Dan Kak Keisha minggu ini. Kak. Coba Kak kita sapa yang lain juga Oh deh, Kak. boleh. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Gak Wah. berasa ya Kak. Ini Iya, udah bener minggu banget, terakhir Kak. di 2020 loh. Bener banget tuh Kak Nana, tapi adik-adik, kakak-kakak di sini mau ingetin ya untuk bersyukur selalu. Betul, Karena apapun yang kasih, terjadi tetap harus anugerah bersyukur. Tuhan ya, kita bisa ada di penghujung akhir tahun 2020. Betul. Nah, tapi masih tetap happy, semangat gak nih Kak? Happy dong kan habis Natalan kemarin. Oh iya bener, wah bentar lagi kita main jedar. Wih, Wah. kembang api ya kan? Betul sekali. Nah tapi adik-adik, kita hari ini mau nyanyi memuji Tuhan sama-sama yang paling meriah dan semangat. Harus dong, terakhir nih minggu terakhir nih. Nah ingat-ingat ya adik-adik ya, udah minggu terakhir di tahun yang panjang ini dengan segala
yang terjadi. Nah, makanya kita mau bersyukur memuji Tuhan Betul. lebih meriah lagi. Siap nggak adik-adik di rumah? Siap dong, tapi Tapi sebelumnya. nggak kedengeran suaranya Kak. Oh, masih kedengeran. Yang siap bilang yes, 1, 2, 3. Yeay! Aduh, baru Kanana sendirian. Coba sekali lagi Kanana. 1, 2, 3. Yeay! Yes, adik-adik semua udah siap, udah rapi, udah keren-keren. Kita mau nyanyi sama-sama. Berdoa dulu dong. Benar Kanana. Yuk Kanana pimpin kita doa Boleh, ya. ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih. Terima kasih atas berkat-Mu. atas berkat-Mu Sehingga sehingga di akhir 2020 ini di akhir 2020 ini kami masih bisa kami masih bisa memuji dan dan memuliakan nama-Mu. namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik sekarang siapa yang sudah siap memuji bernyanyi untuk Tuhan? Angkat tangannya ke atas. Lalu kita mau bilang yes sama-sama. 1, Oke. 2, 3. Yes. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yes. Wah, udah siap semua. Keren. Adik-adik berdiri yuk Ya. semua. Kita mau memuji Tuhan. Kanana udah siap kan? Siap dong. Keren. Panggil musiknya dong. Yuk kita sama-sama panggil musiknya. 1, 2, 3. Musik. Yuk adik-adik semua. Tepuk tangannya. Dan jangan lupa senyum ya. Mari semua nyanyi haleluya. Mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua. Mari semua nyanyi haleluya. Mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Yeay. Haleluya, sorak haleluya. Ku bersuka karena Dia. Oh, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Yeay. Haleluya, sorak
Lagu ini keren ya. Tuhan Keren Yesus, banget. penebus dan pembebas Pembebas kita. Jadi masuki tahun yang baru, kita mau lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi Bener banget. Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus, taat kepada firman Tuhan. Nah, Kak Nana, tapi nih kan masih habis Natalan. Aku mau nyanyi lagu Natal dong. Boleh, masih ada vibes-nya gitu Wah, kan. adik-adik di rumah masih semangat memuji Tuhan? Masih dong. Kalau masih semangat, coba angkat lagi tangannya ke atas. Kak Keisha hitung ya sampai 3, nanti bilang yes sama-sama. Oke. 1, 2, 3. Yes! Kita mau panggil musiknya 1, 2, 3. Musik! Tepuk tangan lagi adik-adik semua. Kita mau nyanyi lagu ini sama-sama ya. Siap-siap ya adik-adik ya. Siap, Mari Kak. berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Kita ulang lagi lagu ini dari awal. Hai mari berhimpun. Siap-siap ya adik-adik. Siap, Kak. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Sekali lagi. Muliakan Tuhan. Wah, keren Kak. Semangat banget ya abis Natal gitu Kak kan. Keisha juga masih semangat, rasanya masih mau nyanyi satu album nih Kak sebenarnya. Waduh, satu album ya. Bagus. Masih ada waktu Kak? Waduh, nanti pada pergi ntar kalau satu album, Kak. Ternyata tidak ada waktu adik-adik. Nggak apa-apa, tapi masih tetap semangat memuji Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau belajar firman Tuhan sama-sama ya Kak Nana ya. Siap. Hari ini ada firman Tuhan yang akan adik-adik dengar. Tapi kalau lagi dengar firman Tuhan, jangan sambil main-main ya Kak ya. Harus Nah, dengerin. gitu ya adik-adik. Semuanya sekarang masih tetap berdiri. Belum ada yang duduk ya, Kak Keisha dan Kak Iya, Nana juga masih tetap berdiri. berdiri, masih semangat buat Tuhan. Kita mau nyanyi lagu ini sama-sama adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Hidupku menggenapi firman-Mu,
lagi kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yuk adik-adik, lebih sungguh-sungguh lagi kita mau nyanyi lagu ini dari pertama. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi Tuhan, Engkau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lebih lagi katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi adik-adik. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersyukur sama Tuhan adik-adik, karena sepanjang tahun 2020 Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu mengasihi kita, Tuhan selalu menjaga kita. Adik-adik semua bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik. Terima kasih Adik-adik semua bilang terima kasih Tuhan. untuk penyertaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Terima kasih Tuhan. Yesus. Adik-adik masih terus bilang Buat terima semua kasih yang Tuhan buat semua yang Tuhan sediakan Terima dalam hidup kasih, kami. Tuhan Yesus. Terima kasih untuk makanan, untuk pakaian, kasih, untuk Yesus. tempat tinggal, untuk papa dan mama, untuk kakak dan adik, untuk semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Terima Bapa. kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu.
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Kisha berdoa. Bapa di surga, Bapa di surga, terima kasih. terima kasih. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. dalam hidup kami. Kasih Tuhan Kasih Tuhan melimpah atas kami. atas kami. Kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan Tuhan selalu ada selalu ada menjaga kami menjaga kami sepanjang sepanjang tahun ini. tahun ini. Dan kami percaya kami percaya Tuhan Tuhan terus jaga terus jaga dan sertai kami di tahun berikutnya. berikutnya. Terima kasih Bapak yang Terima baik. kasih Bapak yang baik. Siapkan hati kami, Siapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami belajar firman Tuhan. Ajar kami ya Roh Kudus, Ajar kami ya Roh Kudus, supaya kami semakin mengenal Tuhan. Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, kita ketemu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, udah tahu kan tahun 2020 artinya apa? Tahun dimensi yang baru. Berubah serupa Kristus menjadi kepala dan bukan ekor. Mantap. Sekarang ayo ambil Alkitab. Udah pada bisa baca kan? Atau ada yang belum? Gak apa-apa, nanti minta tolong papa mamanya untuk bacain ya. Sekarang adik-adik ambil Alkitab. Buka Matius 2 ayat 1 sampai 12. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Ada yang tahu kan dari judulnya kisahnya apa? Orang Majus dari Timur. Mau ngapain orang Majus dari Timur? Nah adik-adik, orang Majus dari Timur ini pekerjaannya apa? Melihat bintang. Dan dia melihat ada bintang yang bercahaya terang. Lalu adik-adik, mereka mengikuti bintang itu karena mereka tahu juga bahwa ada seorang raja yang akan lahir dan menyelamatkan dunia. Nah, adik-adik, setelah itu pada saat mereka berjalan dari timur, sampailah mereka ke mana? Coba kita lihat. Ayo dibuka Alkitabnya. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus di timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya kepada Raja Herodes, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Lalu adik-adik, saat Raja Herodes mendengar hal itu, dia kaget. Ada raja yang lahir selain aku. Wah, gimana ini? Coba, sekarang para ahli Taurat, lihat kitab kalian. Apa benar akan ada raja yang lahir? Lalu para ahli Taurat itu bilang adik-adik, coba adik-adik baca lagi di ayat yang kelima. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara
mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Wah, Raja Herodes merasa tersaingi. Aduh, gimana nih? Jangan sampai ada yang menggantikan aku. Oke, sekarang kata Raja Herodes, kalian para orang Majus, kamu coba cari di mana letak raja itu. Lalu setelah kamu sudah dapat, kamu kasih tahu ke aku. Nanti aku akan ikut menyembah dia juga. Padahal adik-adik, Raja Herodes bukan mau menyembah Yesus. Tapi apa yang mau dilakukan Raja Herodes? Dia malah mau membunuh Yesus. Tapi terjadi enggak? Tidak terjadi. Kita lanjut ya adik-adik. Apa yang terjadi dengan orang-orang Majus ini? Setelah itu adik-adik, orang Majus ini berjalan lagi, berjalan. Akhirnya mereka menemukan tempat di mana Yesus berada. Coba kita lihat ayat yang ke-9. Setelah mendengar kata-kata raja, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Anaknya huruf besar, berarti siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Lalu ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Kenapa mereka bersukacita adik-adik? Karena apa yang mereka dengar, anak raja yang lahir di Bethlehem benar terjadi. Apa yang kitab Taurat katakan benar terjadi. Mereka bersukacita. Saking bersukacitanya, mereka memberikan persembahan kepada Yesus. Adik-adik di rumah pasti tahu kan apa persembahannya. Pertama, ada emas. Lambang dari apa? Kemuliaan Tuhan. Raja Agung lahir, yaitu siapa? Yesus Kristus. Yang kedua, apalagi? Kemenyan. Lambangnya apa? Lambangnya Imam Raja Agung Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, ada apa lagi? Ada mur. Itu apa? Itu adalah rempah-rempah untuk orang mati. Itu dikasih ke Yesus. Kenapa adik-adik? Karena para orang Majus ini tahu adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk main-main, bukan untuk ikutin dirinya sendiri. Tapi apa yang dilakukan? Dia mau menggenapi apa yang sudah tertulis. Yaitu apa? Menebus umat manusia dengan cara apa? Mati di kayu salib. Adik-adik, kita belajar dari kisah orang Majus ini. Yaitu apa? Tekun mencari Tuhan. Tekun mencari Tuhan. Adik-adik di rumah gimana? Tekun gak mencari Tuhan? Atau adik-adik cuma mau, aku mau minta ini Tuhan, aku mau minta itu Tuhan. Doanya minta terus. Tapi pada saat gak dikasih, adik-adik apa? Marah, emosi, kesel, ngomel-ngomel. Bahkan tidak mau percaya Tuhan lah. Boleh gak seperti itu? Gak boleh. Saat kita tekun mencari Tuhan, apapun yang terjadi, kita harus tetap percaya Tuhan. Bagaimana cara kita tekun kepada Tuhan? Dengan cara kita berdoa dan membaca firman Tuhan adik-adik. Berdoa, doain diri sendiri? Enggak. Doain siapa? Orang lain. Doain teman-temannya yang mungkin lagi ada yang sakit. Atau doain guru-gurunya di sekolah. Doain juga bangsa Indonesia. Doain juga orang tua kita yang udah menolong kita juga. Supaya kita bisa dikasih makan, dikasih minum. Adik-adik doa nggak? Papa mamanya. Nah, doain siapa lagi? Banyak yang kita perlu doa.
Kan, lalu bukan hanya berdoa juga, kita mencari Tuhan dengan cara apa? Membaca firman Tuhan. Adik-adik, kita belajar dari orang Majus. Dia tekun mencari Tuhan dan mendapatkan. Adik-adik di rumah gimana? Kita harus tekun mencari Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Sampai Tuhan Yesus datang, kita terus mencari Tuhan. Dengan cara apa? Bukan lihat di bawah kolong atau di dalam lemari. Tidak, tapi di dalam firman Tuhan. Siap adik-adik tekun sama-sama mengikuti firman-Nya? Iya dong. Ingat, saat kita tekun mencari Tuhan, pasti kita mendapatkannya. Tapi ingat, tetap setia. Oke adik-adik, sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa ya. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar untuk tekun mencari Engkau. Kami mau setia dalam segala hal. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami berdoa bagi orang-orang sekitar kami. Kami mau tekun berdoa dan membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik tetap tekun ya dalam mencari Tuhan dengan berdoa dan membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, sungguh kami mengucap syukur buat hari yang sudah Engkau peruntukkan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan untuk Engkau mau lahir buat kami di hari yang indah, di hari Natal ini Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kami sukacita damai sejahtera-Mu. Bapa yang baik, terima kasih juga untuk firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu senantiasa menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap kami. Bapa berkati setiap adik-adik, orang tua, bahkan setiap orang yang mendengar firman-Mu Bapa. Biar Engkau mengubahkan semua hidup kami, bahkan pemikiran kami Tuhan. Bapa, hari ini kami berdoa juga Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Dari Paniko dan keempat wakilnya, Kobini dan setiap gembala-gembala di House of Shalom Tuhan. Engkau memberkati, Engkau yang pimpin tuntun setiap apapun yang mereka lakukan. Biarlah sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih juga Tuhan buat bangsa Indonesia yang sudah Engkau berkati dan kami memperkatakan damailah Indonesia, diberkatilah Indonesia. Airnya, udaranya, bahkan daratnya Tuhan. Berkati Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin negara kami Bapak Jokowi Tuhan, Bapak Presiden kami Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan sempurna pada beliau Tuhan. Bahkan setiap wakil, bahkan
menteri-menteri yang ada Tuhan, roh takut Tuhan ada pada mereka, agar setiap keputusan yang diambil, setiap apapun yang mereka lakukan, biarlah roh takut Tuhan ada pada mereka. Dan Engkau jagai mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, saat ini Tuhan, buat setiap virus atau apapun Tuhan yang terjadi atas bangsa kami Tuhan, biar Tuhan Engkau halau Tuhan. Kami percaya Tuhan, tahun-tahun yang akan datang Tuhan, hari-hari yang akan datang lebih baik dari hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, setiap dokter, perawat, bahkan tim medis yang ada Tuhan, Kau berikan kekuatan kesehatan sempurna atas mereka Tuhan, untuk tetap menjalankan setiap kewajiban mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau melindungi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat persembahan Tuhan. Bapak Engkau yang memberkati setiap orang tua, setiap anak-anak, bahkan setiap persembahan yang boleh diberi Tuhan, menjadi dupa yang harum, menjadi berkat, memberkati orang banyak, bahkan dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, jauh dari sempurna Tuhan Yesus, Engkau yang sempurnakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, nah sekarang waktunya Kak Kisha mau sampaikan beberapa pengumuman yang perlu adik-adik perhatikan ya untuk minggu ini. Yang pertama, jangan lupa memberikan persembahan. Adik-adik bisa titip ke papa atau mama dan dikirim atau ditransfer ke rekening yang tertera di layar. Yang kedua, adik-adik juga jangan lupa hari ini kita masih ada pertemuan loh. Nanti kita ketemu lagi sama kakak-kakak dan juga sama teman-teman yang lain di jam 11 dan juga jam 3 sore melalui aplikasi Zoom Meeting dan juga Google Meet. Jangan lupa ya adik-adik, kita kumpul lagi sama-sama. Jadi adik-adik harus ikutan gabung. Nah, yang ketiga, ada juga Instagram Ibadah Anak supaya adik-adik bisa dapat updatean semua informasi tentang acara, kegiatan, Ibadah Raya Anak. Adik-adik bisa follow di @ibadahanakgbi_host. Nah gitu ya, adik-adik bisa follow, lalu nanti kita bisa ngobrol juga kalau adik-adik yang mau chat atau DM kakaknya di situ juga bisa. Selanjutnya, Kak Kisha mau kasih tahu juga ini nama-nama anak-anak atau teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Desember. Ini dia. Selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun di bulan Desember. Tuhan Yesus memberkati adik-adik selalu. Dan yang terakhir pengumuman untuk bulan ini. Nah, adik-adik, puji Tuhan ya, kita sudah ada di penghujung akhir tahun 2020 sampai ketemu di tahun 2021. Semua sehat-sehat, bahagia selalu, dan Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita semua. See you! Menyertai aku dan melindungi aku.
Shalom adik-adik. Kini saatnya terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, menyertai adik-adik semua, mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Kak Sandra ucapkan selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Semangat!